menyimpan jimat dan barang-barang gaib, namun tidak tahu apa isinya. Saya memilih angka kelahiran nomor 14. Andra, kelahiran tanggal 14, memiliki jimat yang diambil dari kuburan sang ayah. Menurut pengakuannya, Andra sering mendengar bisikan dan melihat sosok gaib. Karma buruk apa lagi yang akan menaungi hidup Andra? Pemirsa, sudah ada Andra yang lahir di Valentine's Day tanggal 14 Februari ya. Roy, silakan. Saya melihat di sini fokus poin yang akan saya bahas adalah kegagalan menikah. Tetapi kegagalan menikah ini tuh mengandung misteri, Robi. Kegagalan menikah karena ada sesuatu black magic. Saya melihat bahwa dari kedua belah pihaknya juga aneh sih. Tidak ada unsur cinta di sini. Mas Andra umur berapa sekarang? Sekarang 25. Waktu menikah usia berapa? Waktu menikah usia 22. Saling cinta? Tidak. Saya ngerasa ada yang aneh. Dengan berjalannya waktu, tiba-tiba saya dipaksa nikah oleh keluarga mereka. Mas Andra, buka pintunya, Mas. Tolong aku, Mas. Ada apa sih? Aku udah dikejar sama orang jahat. Tolong aku nggak bohong. Tolong. Siapa yang ngejar Tiara? Kok bisa dia tiba-tiba pingsan? Andra, buka pintunya Andra. Buka pintu Andra aja. Dobrak aja. Takutnya anak kita diapa-apain sama dia, dimacem-macemin. Nah, nih. Pak, ada apa ya Pak? Mana anak saya? Maksudnya Tiara? Iya, Tiara, mana Tiara? Tiara. Tiara, Tiara. kamu kenapa, nak? Kamu apakan anak saya? Saya tidak ngapa-ngapain Pak. Tadi Tiara, Bohong. Kamu harus bertanggung jawab. saya berani sumpah Pak. Saya tidak ngapa-ngapain sama anak Bapak. Sudah kepergok, masih nggak mau ngaku. Ayo, bawa dia ke. Ayo, Pak, bawa dia. lepasin. Kita bawa dia ke RT. Lepasin. Ayo. Sumpah Pak RT, ini semua fitnah. Andra. Saya nggak pernah ngapa-ngapain sama anak dia. Ya Allah, ada apa, Andra? Anak kamu ini sudah berbuat nggak benar sama anak saya. Dan dia harus bertanggung jawab. Astagfirullahaladzim. Itu semua bohong Bu, itu fitnah. Tadi itu Tiara main ke rumah, tiba-tiba dia pingsan Bu. Lalu kata dia ada orang jahat yang ngejar dia. Aku cuma nolongin dia Bu. Udah ketahuan, masih juga nggak mau ngaku. Saya berani sumpah Pak. Saya tidak pernah ngapa-ngapain sama anak Bapak. Saya menyayangi ibu saya Pak. Kalau kamu ingin membahagiakan ibu kamu harus tanggung jawab. Tiara, kamu jelasin dong sama orang tua kamu. Kita kan nggak pernah ngapa-ngapain. Ih, tapi kan kamu janji kamu mau tanggung jawab. Ya Allah, Andra. Bu, saya berani sumpah Bu. Saya tidak pernah ngapa-ngapain sama Tiara. Lagian kita baru kenal Bu. Benar kan Tiara? Kamu harus nikahin aku. Aku udah malu, Mas. Jangan menghindar kamu ya. Kamu harus nikahin anak saya. Tiara ini anak saya satu-satunya. Dan kamu harus bertanggung jawab untuk menikahinya. Tapi saya tidak pernah berbuat apa-apa sama anak ibu. Sudah, Andra. Sudah. Ibu percaya sama kamu, nak. Tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya orang miskin, nak. Bapak kamu juga sudah tidak ada. Kamu nikahi Tiara ya, nak. Dalam pernikahan kami itu semakin hari saya ngerasa aneh. Seakan sewaktu-waktu saya tidur, saya melihat sesosok mantan istri saya ini seperti nenek-nenek. Kerjaannya ngelamun terus. Apa sih yang dipikirin? Usaha kayak kerja, cari uang. Emangnya dengan ngelamun tuh uang bakalan turun dari langit? Kan nggak begitu. Aku seperti ini karena kamu. Kamu gak sadar ya? Kamu udah jebak aku. Kamu yang paksa aku nikah. Sama sekali aku gak pernah kepikiran hidup sama kamu. Apalagi jinahin kamu. Aku dari awal udah suka sama kamu. Tapi kamu nggak pernah bilang kalau kamu suka sama aku. Aku nggak mau kehilangan kamu, makanya aku paksa kamu buat nikahin aku. Cukup! Kalau gitu kamu jangan protes.
kamu harus terima. Aku mau ngelamun apa aja, terserah aku. Sampai kapanpun aku nggak pernah cinta sama kamu. Mas, Udah dibilang jangan gangguin, mau tidur ini. kamu harus surut kata-kataku. Pergi kamu! Pergi! Mas, aku ini istri kamu. Nggak mungkin. Aku semalam melihat kamu seperti nenek-nenek yang menyeramkan. Gak mungkin, Mas. Itu pasti kamu cuma mimpi. Tapi itu nyata. Aduh, udah Mas. Sekarang kamu jangan pikirin terus mimpi kamu. Sekarang kamu lebih baik mandi, kamu cuci piring, terus kamu masak yang enak buat aku. Sekarang kamu akan mendengar semua dan menuruti apa omongan aku dan perintah aku. Seakan dunia itu terbalik. Saya selalu apa yang dia minta saya berikan dan seharusnya tidak wajar sebagai seorang suami, sebagai pembantu. Kok lama banget sih? Nggak tahu apa kalau aku lapar? Ini lagi dicuci, kamu sabar dulu kek. Ini lagi piring. Masih licin kayak begini. Nggak bersih lagi. Jorok. Iya. Ini apa nih? Masak apa? Tempe sayur. Wih. Apa nih masak kayak begini? Asin semuanya. Kenapa aku jadi seperti pembantu ya? Udah, angkatin tuh jemuran depan. Keburu hujan nggak kering-kering lagi baju. Ya udah. Bu, lihat tuh si Andra. Mau-maunya dia disuruh kayak begitu ya. Kalau suami yang bener nggak mau disuruh kayak begitu. Itu kan kerjaan istri, Bu. Iya sih, Bu. Tapi mau gimana lagi? Iya. Habis ini kamu ke warung beli kecap, bawang sama cabai. Nggak pakai lama ya. Udah. Nih, pegang. Tiara. Ini nih sayurnya. Mana ya dia? Tiara. Udah tuh sayurnya. Tiara, itu udah tuh. Pergi! Pergi! Tinggalkan aku, pergi!